Terima kasih masih setia bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV. Ya, masih dalam segmentasi Bunda Menjawab, di mana sahabat-sahabat MKTV bisa melayangkan pertanyaannya dalam menapaki ujian kehidupan di dunia ini. Silakan nanti sahabat bisa memberikan pertanyaan tersebut kepada nomor yang tertera di bawah ini ya. Nanti insya Allah ada admin dari MKTV yang akan menyaring terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kemudian nanti masuk sehingga bisa ditayangkan di program segmentasi Bunda Menjawab dalam Cerita Muslimah. Baik, kembali lagi kepada Bunda Hairati. Kali ini sahabat MKTV, di tangan saya juga sudah ada masuk beberapa pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh admin. Bunda, untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah tentang permasalahan keluarga nih Bunda. Bismillah Bunda. Jika jodoh itu adalah ketetapan Allah, sampai mana kita harus berikhtiar agar mendapat jodoh terbaik? Karena dari apa yang saya lihat, ada loh yang istrinya baik, cantik, tapi suaminya berperilaku buruk. Atau suaminya juga yang baik, soleh, tapi istrinya sebaliknya. Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran kalau orang baik akan dipasangkan dengan orang baik? Lantas jika seperti itu, kenapa ada yang orang baik itu bertemu dengan orang yang tidak baik? Dan yang kedua Bunda, ketika kita menjalin ta'aruf, harus sejauh mana kita benar-benar mengenali calon pasangan kita? Apakah boleh tahu masa lalu supaya ketika nanti misalnya ada perbedaan pendapat di depan tentang masa lalu, itu bisa kita redam karena sudah tahu tentang permasalahan yang ada di masa sebelumnya? Atau sampai batas mana harus mengetahui calon pasangan kita ketika ta'aruf? Tafadhol Bunda. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama adalah tadi, sampai mana kita harus berikhtiar dalam perjodohan. Ikhtiar dan niat itu harus bareng ya. Jadi yang pertama, niat kita itu mau menikah apa? Tidak sedikit orang menikah itu adalah mencari dunia. Kita masih ingat dunia itu pasangan, harta, jabatan, pokoknya dunia aja gitu. Tapi betapa banyak orang yang sudah dia dapatkan menurut dia itu baik, ternyata faktanya tidak baik. Nah, baik menurut manusia itu belum tentu baik menurut Allah kan gitu. Nah, ikhtiar silakan, ikhtiar dengan ta'aruf. Ta'aruf ini bukan berarti mengorek-ngorek aib. Ya, jadi jangan tanya-tanya masa lalu orang, kita juga punya masa lalu. Ya, kalau Allah beritahu kepada kita tanpa kita cari tahu, itu ujian. Ya, apa kita fokus kepada kekurangan dia, aib dia, atau fokus kepada aib diri kita? Jadi ta'aruf itu boleh, misalnya bagaimana dia dididik oleh keluarganya, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan anak-anak kecil, bagaimana pergaulannya, bagaimana dia teman-temannya, dan seterusnya. Nah, itu silahkan aja gitu ya. Kalau udah ikhtiar maksimal, toh pada saat terjadi jodoh gitu, pernikahan, terus ada yang nggak sesuai dengan harapan, yang itu kita sebut dengan masalah. Itulah ujian. Boleh tanya hari ini, ada nggak orang yang nggak ada ujian dalam pernikahannya? Nggak ada gitu. Nggak ada. Dari pertanyaan awal tadi sampai hari ini, sampai detik ini, sampai pertanyaan yang keempat ini adalah semua adalah ujian dari sesama. Ini tetangga, teman, sahabat, orang tua. Sekarang adalah bagaimana calon-calon jodohnya gitu. Nah, ikhtiar silakan. Cari tahu tapi bukan mengorek-ngorek aib, dan nanti namanya tajasus. Ya, ini yang sangat berbahaya. Mujahir itu adalah orang yang membuka aib dirinya, lalu nanti takut itu jadi ghibah dan seterusnya. Ini orang nggak ada waktu lagi melihat aib dirinya. Kan banyak orang tuh lihatnya, oh dia begini, dia begitu. Akhirnya dia tidak pernah mendapatkan yang sempurna. Nah pada saat menurut sudut pandang manusia, oh dia baik orangnya, itu kan ikhtiar kita mencari tahu, oh dia baik. Karena kita nggak sempurna juga ya mencari informasi tentang karakter orang itu. Tuh tiba-tiba kayak begini gitu loh. Ya Allah kok kayak begini gitu. Nah, itulah ujian gitu. Itu ujian. Yang penting niat baik kita menikah itu dicatat amal soleh kita. Ikhtiar kita dicatat sebagai amal soleh kita. Begitu tidak sesuai dengan harapan, itu adalah ujian. Mau lulus tidak? Orang tuh ujiannya kan macam-macam jalannya. Ada orang yang dari hartanya, penyakitnya, anaknya, pasangannya. Nah, kalau misalnya
Fir'aun ya, kemudian dengan istrinya itu kurang apa solehahnya gitu ya, para nabi, istri Nabi Lut ya, dan seterusnya. Nah, Nabi Nuh dan seterusnya, itu kan ujian-ujian orang-orang yang para nabi dan rasul soleh gitu, alwe kita gitu ya. Kalau para nabi rasul itu memang makom kekasih Allah, makom kedudukan di mana mereka menyampaikan risalah, meyakinkan umat manusia untuk bertauhid. Kalau kita itu begitu banyak teguran-teguran dari Allah atas kesalahan kita. Nah, kalau kita ketemu pasangan yang udah ikhtiarnya maksimal gitu ya, tuh ternyata lo kok kayak gini gitu. Ya memang itulah dunia gitu. Mau cari bahagia dengan pasangan nggak akan dapat. Dapatnya itu nanti di surga. Jangan berharap bahagia itu dari dunia gitu. Tidak akan pernah dapat. Ya, dunia itu adalah ladang ujian, darul bala. Jadi akan diuji untuk bekal kita sampai kepada Allah. Bekal kita pulang selamat sampai kepada Allah. Dengan kesabaran kita, dengan ridhonya kita, dengan syukurnya kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah maksimal nih, wah nih di kasat mata kita udah nih cocok nih segala macam. Begitu menikah, itu banyak sekali. Terkaget-kaget gitu ya. Nah, tinggal mau dihadapi, lanjut sebagai ladang surga, atau mau ya udah nih nggak kuatnya itu apa, mudaratnya lebih banyak. Kalau mudaratnya lebih banyak ya diputuskan, ya sudah. Tapi jangan berharap nanti saya ganti pasangan lagi saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tidak selalu akan ada ujian lagi yang berbeda. Ya, silakan ikhtiar, luruskan niat ya. Niatnya adalah supaya pernikahan itu bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Pada takdirnya harus berpisah, itulah yang terbaik menurut Allah. Walaupun kita nggak pengen berpisah, tapi lebih baik berpisah daripada bersama tapi mudaratnya yang luar biasa, menambah dosa bukan menambah pahala. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, untuk teteh ini ya ingin mencari jodohnya, insya Allah semoga Allah pasangkan dengan jodoh yang soleh ya. Dan cara yang pertama adalah dengan mudah dalam mensolehkan diri kita sendiri. Insya Allah mudah-mudahan Allah pasangkan dengan jodoh yang baik juga, dan selamat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan rumah tangga. Selanjutnya Bunda, pertanyaan ini masih tentang masalah keluarga nih Bunda. Bunda, adakah cara untuk kita berdamai dengan masa lalu yang buruk dari pasangan kita yang terungkit kembali saat ini? Nah, pada acara reuni nih ceritanya Bunda, yang awalnya saya tidak tahu jadi tahu, dan itu hal akhirnya membangkitkan rasa sakit hati di dalam diri saya. Mungkin bagi suami itu adalah masa lalu, tapi bagi saya permasalahan itu adalah kebohongan dan ketidakterbukaan suami terhadap saya. Saya ingin belajar memaafkan, tapi rasanya sakit sekali. Harus seperti apa saya berdamai dengan masa lalu yang buruk dari suami? Silakan Bunda. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Sakit ya, manusiawi sakit. Tapi yakinlah itu cara Allah membersihkan, menghapus dosa-dosa masa lalu kita yang tidak cukup dengan ibadah-ibadah kita dan taubat kita. Ya, sakit, iya. Nah, bagaimana supaya tidak sakit? Fokuslah kepada dosa diri dan bertaubat. Jangan fokus kepada masa lalu suami. Akan sangat lelah, akan sangat capek, dan itu masa lalu gitu. Semua orang punya masa lalu. Kalau misalnya ibu terus-menerus mengingat dan menyebut-nyebut kesalahan suami, ya, ibu akan tidak punya waktu melihat dosa ibu sendiri yang juga pasti banyak sekali dosa. Ya, dan ibu sangat lelah. Sekarang buka lembaran baru, maafkan dengan tidak sengaja mengingat-ingat, menyebut-nyebut, juga disibukkan dengan dosa dia, tapi dosa sendiri yang harus istilah saya dibongkar. Ibu harus lebih banyak punya waktu membongkar dosa diri. Saya mah selama ini baik-baik saja, suami saya tuh yang begini. Itulah yang jadi masalah. Karena dosa itu Bu, kalau kepada manusia itu kan yang paling sulit untuk diperiksa itu adalah dosa yang namanya sifat tercela di hati. Sifat tercela di hati ini ada ujub, merasa berjasa lebih baik, sombong gitu ya. Ada yang lebih dalam lagi adalah lebih banyak mengingat selain Allah. Nah, kalau ibu mungkin selama ini lebih sibukkan dengan suami, Allah cemburu. Didatangkan berita yang buat ibu tuh, kok
kok kayak gini gitu ya, supaya ibu ke dalam diri dan ibu bertobat ya Bu ya. Jangan disibukkan dengan dosa. Semua orang tuh punya masa lalu dan punya dosa, termasuk diri ibu, diri saya, kita semua punya dosa ya. Tapi sebaik-baik pendosa adalah yang mau bertobat. Kalau suami merasa hina, kotor di hadapan Allah, dia bertobat, dia bisa jadi lebih mulia, derajatnya juga lebih tinggi daripada kita lebih sibuk dengan dosa orang, tapi kadang kita merasa kita tuh lebih baik, lebih suci dari suami. Jadi itu justru membuat ibu tidak akan tenang ya Bu ya. Insya Allah fokus ke dalam diri, minta ampun kepada Allah, doakan suami, mudah-mudahan dia betul-betul sudah bertobat dan istiqomah. Sekarang tugas ibu adalah ibunya yang harus periksa, jangan-jangan ada juga dosa-dosa yang kita belum tobati. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda, dan itu adalah pertanyaan di segmen ketiga kali ini dalam segmentasi Bunda Jawab. Kita masih punya segmen berikutnya, Sobat MGTV, untuk kita tetap bersama kami. Kita kembali selepas informasi berikut ini.